Halo semuanya, masih seputaran Microsoft Word. Kali ini kita membahas tentang tabel. Kita buka Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Kemudian kita langsung input tabelnya atau insert tabelnya melalui menu insert. Kemudian kita pilih tabel. Nah, di sini ada quick access pada tabel tersendiri ya. Nah, artinya kita tinggal memilih berapa jenis eh, kolom dan baris yang mau kita buat. Atau bisa juga kita masukkan secara manual dengan mengetik jumlah kolom dan baris. Nah, contohnya kita membuat kolom sebanyak 4 ya. Kita buat 4. Misalnya kita buat nomor kolomnya itu sebanyak 4, kemudian barisnya sebanyak 6. Contohnya ya. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi tabel sudah ada secara otomatis. Untuk fasilitas pengolah tabel itu ada beberapa jenis fasilitas pengolah tabel. Ada jenis draw table, ada insert table, delete. Ya, ini kita lihat dari semuanya, kita lihat dari layout ya. Nah, ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan nanti. Kemudian ada merge cell, ada split cell, split table, table auto format. Nah, dan kemudian kita bisa menggunakan ketika kita melakukan pemformatan pada tabel. Kemudian kita masukkan, contohnya kita masukkan isi dari tabel ini, misalnya nama barang. Nah, untuk pindah ke sel berikutnya bisa kita tekan tombol tab atau kita langsung bisa klik ya. Nah, atau bisa dengan menekan tombol tanda panah juga. Untuk pindah ke bawah juga sama ya. Nah, bisa juga menekan tombol tab pada keyboard. Selanjutnya kita masukkan jumlah barang. Selanjutnya, setelah kita menginput datanya, kita buat misalnya pada total harga. Nah, ini sekalian kita membahas bagaimana membuat formula atau rumus pada tabel. Untuk membuat formula atau pada tabel, misalnya untuk mencari total harganya, kita masuk ke formula. Nah, ini kalau dari tabelnya ini tentunya melalui layout. Nah, ketika kita klik di luar tabel, layoutnya tidak ada. Jadi maka dia harus kita klik di dalam sel tabel tersebut. Kemudian kita pilih layout, kemudian kita pilih formula. Untuk formula, misalnya untuk mengkalikan ya antara jumlah barang dengan harga per unit. Nah, terlebih dahulu pada formula untuk mencari total harganya ada beberapa aturan pada rumusnya. Misalnya product left. Tetapi untuk membuat product left-nya ini dia harus diduluankan dengan tanda sama dengan. Nah, caranya product left, untuk product left yaitu untuk mengalihkan semua bilangan yang ada sebelah kiri. Berarti semua bilangan ya, bukan huruf tetapi bilangan. Semua yang bilangan yang ada sebelah kiri. Untuk product left, semua bilangan yang ada sebelah kanan, mengalihkan bilangan yang ada sebelah kanan. Kemudian product above untuk mengalihkan semua bilangan yang ada di atasnya. Oke. Kemudian selanjutnya ada untuk sum left untuk menjumlahkan semua bilangan yang ada sebelah kiri. Untuk sum right untuk menjumlahkan
semua bilangan yang ada sebelah kanan. Selanjutnya terakhir sum above. Sum above itu untuk menjumlahkan semua bilangan yang ada di atasnya. Nah, karena kita melakukan perkalian, maka kita menggunakan di sini produk. Nah, kita gunakan produk left. Ingat, penulisan rumusnya produk sama dengan produk dalam kurung left, kemudian number format. Number format itu kita pilih RP contohnya ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, jadi dia secara otomatis mengalihkan antara bilangan yang ada di sebelah kirinya. Seperti itu. Kemudian kita buat lagi selanjutnya formula. Masih tetap menggunakan produk left. Kurung left. Kemudian formatnya bisa memilih format seperti yang di atas tadi. RP. Kemudian OK kan. Nah, di sini ada kesalahan. Nah, kita ulang. Kita ulang ya. Formula kita buat sama dengan produk dalam kurung left, tutup kurung, kemudian kita pilih formatnya. Ini kita ganti format ini, kita hapus ya, kita hanya menggunakan format yang biasa seperti di atas tadi. Nah, kita OK kan? Sudah. Selanjutnya sama seperti yang tadi, masih menggunakan produk left sama dengan produk dalam kurung left. Kemudian kita ganti format hasilnya, dia menggunakan RP, ini dihapus. Kemudian kita klik OK. Demikian selanjutnya kita melakukan hal yang sama karena bilangan yang diambil itu, yang dikalikan itu bilangan yang ada di sebelah kiri sel tersebut. Ingat sekali lagi, untuk produk left artinya mengalihkan sebelah kanan kiri, produk right mengalihkan sebelah kanan, bilangan yang ada di sebelah kanan, dan kemudian produk above mengalihkan bilangan yang ada di sebelah atas. Sama halnya juga dengan sum. Kita masukkan lagi formulanya. Ini produk dalam kurung left. Kemudian kita ganti format hasilnya. Oke. Nah, setelah itu maka kita akan menambahkan, menjumlahkan total harga ini. Nah, caranya kita mau menjumlahkan dia di bawah. Kita tambahkan satu baris lagi. Caranya kita klik di tabelnya dulu. Aktifkan dulu tabelnya. Boleh di mana saja diklik. Kemudian ambil menu layout. Kemudian kita insert below. Nah, kalau misalnya insert below seperti ini, berarti dia berada di bawah kursor, berada di bawah baris di mana kursornya diletakkan, ya. Jadi kita hapus. Caranya kita blok dulu sel ini atau baris ini, lalu delete. Kemudian delete rows. Nah, berarti kita klik di sini di sel terakhir, maka kita
klik di insert below. Nah, oke, bisa seperti itu ya. Selanjutnya kita buat di sini namanya jumlah total. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan ini. Untuk menjumlahkan, kita menggunakan sum above karena kita mau menjumlahkan semua bilangan yang ada di atasnya. Di atasnya itu yang dimaksud di atas sel ini tadi. Nah, gitu ya. Caranya kita ambil formula, lalu kita pilih atau kita masukkan formulanya sum above. Kemudian formatnya nanti kita buat format hasilnya seperti yang tadi. Ini kita hapus. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi sudah ditotalkan secara otomatis. Nah, untuk menggabung antara sel ini, ya, untuk menggabung antara sel baris ke-6 ke-7 ini, baris ke-7 kolom ke-2 dan baris ke-7 kolom ke-3, kita gabungkan juga serta baris ke-7 kolom pertama ini kita gabungkan dulu, kita blok terlebih dahulu. Setelah itu kita ambil layout, kita klik layout, kemudian kita pilih merge cell. Sudah? Nah, lalu jumlah total ini kita pindahkan dia ke mari. Kita klik align center right. Jadi seperti itu dia. Untuk pemformatannya, ini kita bisa blok dulu, Kemudian kita kembali ke menu home. Lalu kita buat ukuran hurufnya menjadi 14 contohnya. Kemudian kita bold. Sudah. Kemudian kita buat dia di tengah. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau buat warna di sel judulnya ini, kita blok saja dulu. Kita blok, kemudian kita ambil di sini theme colors, kita ganti warna tema dari tabel tersebut. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat misalnya seperti ini. Silakan diikutin yang ada di video ini. Kita masukkan tabelnya dulu untuk pemformatan pada tabel. Misalnya untuk A, tabel A dulu ya. Oke, kita ambil saja ininya, penomorannya A. Tabel pertama contohnya. Kita masukkan tabelnya, insert. Di sini kita menggunakan tabel dengan kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baris 5 juga. Kita gunakan insert tabelnya, kolomnya 5, barisnya juga 5. Oke. Oh, maaf, kebanyakan. Undo. Ulang, klik menu insert table, insert table. Kemudian kolom 5, baris 5. Oke. Nah, sekarang kita masukkan dulu nomornya. Nomor, kemudian nama, kemudian alamat, kemudian pendidikan, kemudian email. Selanjutnya, kita buat nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, contohnya namanya di sini ada Febri, ada Tia, ada Abral, ada Ida. Sorry. Ini Ida. Selanjutnya ada alamat. Ini alamatnya ini contohnya Boloh. Kemudian alamat Tia. Oh, maaf. Ini di-cut aja ya. Ini blok dulu, di-cut. Pindahkan ke sini.
Paste. Nah, oke, kemudian maaf ya, ada ayam di sebelah. Bayu. Kemudian ada Kuta, Makmur. Oke, untuk pendidikan terakhir ada SMA, SMP, ada SD, dan ada sarjana. Selanjutnya kita masukkan emailnya. desi@yahoo.com. Nah, untuk pemformatannya, ini kita atur ya, kita atur. Nah, untuk memperkecil kolomnya, kita klik di batasan tabel ini di atas, seperti ini. Klik tahan, kemudian geser ke kiri. Nah, untuk memperbesar juga, sama, klik tahan, geser ke kanan. Juga yang lainnya, tinggal disesuaikan saja. Ya, kemudian ini di blok dan dibuat cetak tebal. Baik. Selanjutnya, kita masukkan tabel yang kedua. Ini bagian B. Tabel 2. Kita masukkan tabelnya. Di sini sebenarnya kita menggunakan kolom sebanyak 4, kemudian barisnya itu sebanyak 4 juga. Ya. Kolom 4, baris 4. Insert tabel. Kolom 4, barisnya juga 4. Oke. Nah, untuk isinya seperti ini. Perangkat komputer. Kemudian di sini kita buat di bawahnya itu hard disk. Kemudian di sini kita buat floppy disk. Kemudian ada CD-ROM. Kemudian di sini ada prosesor. Sudah. Nah, ini kita akan melakukan penggabungan pada sel. Nah, caranya untuk menggabung kolom ya. Ini kolom pertama, sel pertama, kolom kedua, sel pertama, kolom ketiga, sel pertama, dan kolom keempat, sel pertama. Kita gabungkan, kemudian kita masuk ke layout, kita pilih merge cell. Sudah, lalu kita buat dia ke tengah. Ini ada align center. Sudah. Selanjutnya, untuk hard disk ini, kita gabungkan barisnya. Nah, baris pertama, baris kedua, kolom pertama, baris atau sel kedua, kolom pertama ya, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Kita gabungkan menjadi satu. Kita blok dulu, lalu kita masuk kembali ke layout, lalu pilih merge cell. Kemudian kita buat di tengah-tengah. Dah, align center. Kalau dia ini, kita pilih ini, berarti dia berada di sebelah kiri atas. Kalau ini sebelah tengah atas. Ini kanan atas. Demikian selanjutnya. Bisa dipraktekkan dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, di sini kita besarkan ya. Kita besarkan tempatnya atau kita atur size dari sel ini, ukuran selnya. Sehingga kita bisa membuat ukuran selnya melalui menu layout, kemudian ada height. Nah, height-nya ini kita bisa klik segitiga yang mengarah ke atas untuk memperbesar selnya seperti ini. Ya, begitu ya. Atau bisa juga dengan secara manual. Contoh kita buat 5. Kemudian enter. Nah, jadi lebih besar lagi.
Nah, contoh kita buat saja sebesar 3 saja, cukup. Udah. Kemudian ada isi yang tertinggal tadi ya. Ada RAM. Di sini ada VGA. Udah. Kemudian untuk prosesor juga kita gabungkan ini ya. Sel yang ada di bawah prosesor itu kita gabungkan juga sama seperti yang kita lakukan di hard disk ini tadi. Layout, kemudian merge cell. Lalu kita buat line center. Dan kemudian selanjutnya kita buat RAM dan VGA ini berada di tengah-tengah juga. Sama ya. Kita buat align center. Kita blok dulu. Pilih align center. Sudah. Kemudian ini juga align center. Oke. Setelah itu kita blok seluruh tabelnya. Kemudian ini ya, untuk memblok seluruh tabel bisa juga kita blok seperti ini. Atau juga bisa kita klik titik koordinat tabel seperti ini di bawah yang ada tanda plus ini. Nah, jadi dia memblok seluruh tabel. Kemudian kita misalnya ganti hurufnya atau jenis fontnya menjadi, nah contoh kita pakai Britannic Bold. Nah, jadi seperti itu. Dah. Kemudian setelah kita buat tabel kedua, sekarang kita masuk ke tabel ketiga. Kita masukkan dulu bagian C. Itu tabel 3. Nah, kita buat judulnya ya. Kita buat judul tabelnya dulu. Tabel gaji karyawan PT Makmur Jaya. Ini Lokseum. Oke. Enter, masukkan dulu tabelnya. Kita butuh kolom sebanyak 4 dan kemudian baris sebanyak 7. Insert tabel, kemudian insert table. Nah, kolomnya 4 dan kemudian rows-nya 7. Oke. Sekarang kita masukkan nama karyawan. Nama karyawan. Kemudian ada gaji pokok. Kemudian ada bonus prestasi. Kemudian ada total gaji. Selanjutnya kita buat nama-nama karyawannya. Baik. Selanjutnya di sini ada total pengeluaran gaji. Baik, selanjutnya kita lakukan pemformatan pada sel dulu ya. Ini kita blok dulu. Kemudian kita buat dia bold. Setelah itu kita buat font size-nya 14 saja. Ya, 14. Kemudian kita buat di tengah-tengah. Oke. Sudah. Kalau misalnya ini mau kita buat dia ke bawah, kita tinggal tekan enter saja ya. Juga ini kita tekan enter saja. Oke, selanjutnya kita format ini.
Kita gabungkan, kita blok dulu, ambil layout, kemudian merge cell. Kemudian dia di bold dan berada di tengah. Baik, sekarang kita melakukan penjumlahan pada bilangan yang ada sebelah kanan. Ingat, sebelum rumus yang sebelumnya, kita kalau menjumlahkan bilangan yang sebelah kanan, berarti sebelah kiri, kita menggunakan product left. Jadi sama dengan kita ambil dulu dari menu layout, kita buat formular. Formulanya itu kita ganti menjadi product left. Product. Kemudian, nah untuk membuat formatnya sebenarnya ya, ini untuk membuat format bisa kita ganti bisa kita buat formatnya atau juga bisa tidak ya. Nah, kita oke kan. Nah ini kalau mau buat formatnya tadi, kita hapus dulu sebentar. Kita hapus. Ini ambil formulanya, ganti product left. Nah, misalnya formulanya itu ada rupiahnya. Nah, ini kita mau ganti contohnya ya. Kita ganti ini. Ini hanya ribuan aja. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oh, kebanyakan ya. Ini bukan dikali ya. Ini bukan dikali, tapi dijumlahkan. Sekali lagi ini bukan dikali, tapi dijumlahkan. Maaf. Kita menggunakan sum left ya. Kita menggunakan sum left karena menjumlahkan bilangan sebelah kiri. Nah, untuk formatnya bisa diganti. Ini kita pakai ini saja. Oke. Nah, demikian selanjutnya. Ini sum left aja. Ini left. Oke. Nah, ini oh ya, salah formatnya tadi. Formatnya salah. Ini left. Kemudian ini format numbernya kita pakai ini. Oke. Lanjut. Ini left juga. Format numbernya diganti. Oke. Selanjutnya oke. Formula lagi left. Yap. Nah, jika sudah dijumlahkan gaji pokok sama bonus prestasinya, kita jumlahkan total seluruh gaji ini. Karena kita mau menjumlahkan bilangan yang ada di atas sel ini, maka kita menggunakan formula sum above ya, sum above. Nah, seperti ini. Nah, kemudian formatnya seperti biasa tadi, ganti. Oke. Oh, ini hapus juga nih. Oke, klik oke. Nah, jadi udah selesai. Nah, ini satu lagi pemformatan judul tabel. Ini di blok dulu, buat di tengah. Ambil menu home, kemudian klik tengah align center, buat bold, dan ganti ukuran hurufnya menjadi 14. Sudah. Simpan dokumen ini dengan nama latihan 6 ya. Simpan dokumennya dengan nama latihan 6. File, kemudian save. Kemudian pilih browse. Ini buat dia latihan, maaf. Oh ya, latihan 5-nya dia sudah gabung ya ke latihan 4.
Jadi udah langsung saja, nggak apa-apa, kita buat saja itu. Save. Nah, jadi begitulah cara penggunaan tabel. Oke. Selanjutnya kita menggunakan atau cara drawing ya. Penggunaan drawing. Nah, kita buat dulu lembaran baru. Bagaimana cara menggunakan drawing atau shape ya, penggunaan insert shape. Kita buat baru, lembaran baru. Bisa dari menu file, kemudian new, atau bisa saja tekan tombol Ctrl N. Sudah, kita langsung buat saja drawingnya. Cara menggunakan auto save ya. Untuk drawing itu cara menggunakan auto save. Untuk membuat auto save itu kita klik tab insert, kemudian kita klik icon save. Kemudian klik tanda panah ke bawah untuk membentuk save tersebut. Nah, caranya seperti ini. Kita buat contoh dari menu shape, dari menu insert, kemudian kita pilih shape. Nah, kemudian kita pilih salah satu contoh shape seperti ini. Sudah, kemudian kita drag seperti ini. Nah, sudah. Kemudian untuk mengatur format daripada shape ini, kita bisa hilangkan warna dari shape ini. Warna dalam shape-nya ya. Nah, contohnya di autofill ini kita bisa ganti-ganti warnanya di shape fill-nya, atau bisa juga kita kosongkan, kita hilangkan warnanya, isi dari shape-nya. Ya, warna isi shape-nya jadi hilang. Jadi yang tersisa tinggal warna pinggir shape-nya itu. Nah, untuk mengganti warna pinggir shape-nya kita ganti di shape outline. Nah, kita bisa atur ketebalan garis pinggir shape-nya. Jenisnya juga seperti ini, putus-putus. Bisa ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya kita pilih ini. Kemudian ketebalannya kita yang 4,5 ataupun yang 1,5, 2,5, terserah ya. Oke. Sudah. Atau saya kembalikan ke normal tadi, wake-nya ini, dashnya itu ke normal. Sudah. Untuk menambahkan teks di dalamnya, kita klik kanan di bagian shape-nya ini, kita klik kanan. Kemudian kita pilih add text ya, klik kanan. Nah, sekali lagi, klik dulu, aktifkan dulu shape-nya. Kemudian klik kanan, lalu pilih add text. Kita pilih add text. Kemudian kita ketik isi shape-nya tadi dengan menggunakan teks, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, di sini kenapa dia itu tidak kelihatan ya? Karena pada saat kita ketik tadi fontnya itu warna putih di sini. Jadi kita ganti warna di sini. Nah, ini. Kita pilih warna hitam. Sudah, kemudian kita atur ukuran fontnya. Nah, kemudian kita ganti jenis hurufnya, terserah sesuai yang kita butuhkan ya. Contoh seperti ini. Sudah. Nah, kemudian bisa dipraktekkan bagaimana cara penggunaan shape-shape yang lain. Nah, misalnya saya buat di lembaran baru ke bawah. Nah, contoh seperti ini. Kita buat lagi shape-nya. Nah, ini dia ya. Kemudian saya mau hilangkan warna dalamnya ini, warna isinya. Saya ganti. Saya buat autofill, no fill. Kemudian saya ganti outline shape-nya itu. Kemudian kita ganti warna outline-nya, warna hitam saja. Sudah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita copy. Bisa menekan tombol Ctrl C. Kemudian arahkan ke klik sembarang di sembarang tempat ya.
di halaman kerja tersebut. Kemudian Ctrl V untuk memastikan. Sudah. Nah, sekarang kita di sini ada titik koordinat yang berwarna kuning ini, itu untuk mengubah garis di dalam shape ini. Nah, kita klik. Nah, contoh seperti itu. Baru kita arahkan ke bagian, kita letakkan ke bagian yang mau kita inginkan atau yang kita tentukan. Nah, contoh seperti itu. Dah. Kemudian ini juga, oh ya, juga kita kalau misalnya mau memindahkan, kita bisa menekan tombol tanda panah kiri atas bawah ya. Nah, untuk mempermudah, selanjutnya kita buat lagi. Nah, ini kita buat lagi shape-nya seperti ini, yang biasa ini. Nah, ini contoh. Dah. Diganti ini juga ganti. Kemudian ini kita copy lagi, Ctrl copy, kemudian paste. Nah, jadi dia sudah ada otomatis. Kita perbesar. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat tanda panahnya. Oh ya, maaf, ada bintang tadi ya. Insert, shape, tanda panah. Kita gunakan yang ini. Nah, seperti ini. Ya. Oke, jadi kita bisa sesuaikan. Ya. Kita hilangkan isinya. Kita buat warna garis-garis pinggirnya itu warna hitam. Oke, dah. Seperti itu dia ya. Selanjutnya, kita buat misalnya mau buat shape berbentuk bintang. Insert, shape, bintang. Di sini ada bintang nih. Mana bintang? Oh, ini dia bintang nih. Dah, tinggal kita tarik seperti ini. Nah, kalau mau kita ganti lagi jenis garisnya, garis pinggirnya ini, kita bisa tinggal klik ini. Nah, seperti itu ya. Dah, kita ganti lagi ketebalan dari pinggirnya, kemudian kita hilangkan isi dari shape-nya. Selanjutnya, kita ganti lagi, kita tambahkan shape-nya lagi, insert, shape. Kemudian kita buat lagi jenis banner yang lain ya. Ini biasa digunakan ini. Contoh seperti ini. Nah, oke, kita hilangkan isinya lagi, warna isinya, kemudian outline-nya kita pertegas. Kemudian kita tambahkan teks. Klik di shape-nya dulu, klik kanan, lalu add text. Misalnya good luck. Nah, ini kita ganti hurufnya. Ingat hurufnya tadi warna putih mungkin, jadi makanya dia nggak kelihatan. Jadi warnanya udah diganti menjadi warna hitam, makanya baru kelihatan. Jadi ukurannya lagi kita perbesar. Nah, kemudian jenisnya kita ganti jenis hurufnya. Nah, seperti itu. Nah ya, bisa ya. Kemudian selanjutnya kita buat lagi shape berikutnya, insert, shape. Kemudian kita buat lagi dilarang ya, dilarang, ini dia. Oke. Udah. Kemudian sama seperti yang tadi dari menu format ini, kita hilangkan warnanya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian terakhir, oh ya, terlalu besar ini ya. Kita perkecil lagi. Nah, terakhir kita buat lagi short. Kemudian ini. Nah, di sini kita bisa mengubah ini ya. Nah, atau maaf, kita ganti saja. Jangan bentuk itu kita ambil. Kita pakai nah, ini saja kita coba ya. Oh, sorry, bukan itu. Bukan itu. Insert, shape. Nah, model ini ya. Ini model ini. Nah, ini dia.
Ya. Kemudian kita bisa tarik lagi ini seperti ini. Nah, untuk mengatur ukuran lengkungannya ya. Kemudian kita seperti buat tadi, hilangkan warnanya buat ketegasan outline-nya. Kemudian klik kanan, add text. Nah, bedanya ya, kalau kita klik kanan di dalam ini dia nggak bisa ya. Nah, jadi kita harus klik kanan di bagian pinggirnya, kemudian add text. Nah, ini namanya sukses selalu. Nah, kemudian ini saya blok aja karena warnanya tadi ya. Nah, lalu kita atur ukuran hurufnya, saya buat 24. Ini kita buat aja. Sudah? Ya, jadi seperti itu kira-kira. Simpan file ini dengan nama file latihan 7. Simpan. Buat nama filenya itu tetap di dokumen ya, karena di dokumen tadi kita simpan. Latihan 7. Oke. Jadi kemudian untuk video berikutnya kita akan membahas bagaimana penggunaan dari equation dan simbol ya. Nah, jadi sampai di sini dulu untuk tutorial dan video kali ini. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.